Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busan. Hari ini kita kedatangan lagi nih satu TWS budget dari QCY dengan seri terbarunya T17 yang udah punya mikrofon dengan ENC, terus juga katanya kualitas suaranya yang bagus dan dengan baterai life-nya yang panjang. Tapi seperti apa kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke video. Nah, kita mulai dulu dari unboxingnya ya. Kalau gue cek di website QCY, T17 ini tuh dibanderol dengan harga $30 USD. Nah, kalau gue cek di marketplace, ini tuh harganya dari rentang 180.000 sampai dengan 250 ribuan. Untuk kelengkapannya cukup basic ya. Kalian akan mendapatkan charging case beserta earbuds-nya, kabel USB Type-C, extra ear tips, dan juga user manual beserta garansinya. Dari charging case-nya sendiri, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini tuh kecil dan compact banget ya. Bentuknya agak sedikit berbeda dengan TWS QCY yang pernah kita review, jadi dia ini agak lebih memanjang instead of berbentuk kotak atau mungkin seperti AirPods Pro. Berbahan dasar plastik dan kerasa agak sedikit ringkih, tapi cukup wajar mengingat dia ini harganya murah. Dan di bagian atas penutupnya ini tidak ada semacam penahan, jadi kalau kalian buka ini langsung akan tertutup. Di bagian atasnya juga ini ada logo QCY dengan USB port Type-C di bagian belakangnya, dan di bagian bawah ini ada spesifikasi soal si produknya ini. Kalau di bagian depan ini ada satu LED indikator yang akan menyala merah dan juga biru tergantung dengan kondisi dari kapasitas baterai di dalamnya. Sementara kalau kita ke dalam ini akan terlihat dua buah earbuds ya. Nah, kalau kita goyang-goyang, kerasa sih masih ada dan kedengeran gitu ya, masih ada sedikit bunyi-bunyi tapi yang tidak menyebabkan sampai posisi earbuds di dalamnya ini bergeser. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau soal posisi earbuds, pernah sekali waktu itu gue beres pakai terus nyimpen lagi si earbudsnya, tapi kok masih nyala. Ternyata ini tuh posisi earbuds di dalamnya tuh kurang pas. Jadi ada sedikit kesulitan ketika untuk menyimpan earbuds kembali ke dalam case-nya. Jadi pastikan aja posisi earbuds dalam case setelah dipakai ini tersimpan dengan benar. Yang mana hal itu terjadi menurut gue sih karena desain earbuds-nya juga ya. Karena dia ini menggunakan wingtip seperti ini, dengan two-tone finish dan ada logo QCY di bagian depannya, plus satu LED indikator di bagian atasnya. Modelnya ini yang tipe kacang gitu ya earbuds-nya, dan dengan bobot total di sekitar 34 gram, per earbuds-nya ini di sekitar 4,2 gram. Menurut gue secara fitting ini salah satu QCY yang paling enak ya yang pernah gue pakai. Dia ini gripnya juga enak, gue geleng-geleng gimana-gimana juga tetap akan stay. Cocok buat workout meskipun sebetulnya dari segi sertifikasi IP rating dia ini gue tidak menemukan ya. Apakah dia IPX4, IPX5, but kalau dari posisi mikrofon dan bentukan si earbuds-nya sih dengan wingtip terutama ya, jadi sepertinya dia masih akan cocok sih untuk olahraga kena keringat ringan seperti itu. Tapi itu gue tetap tidak menyarankan kalau untuk kebasahan banget ya si earbuds-nya. Satu hal lain mengenai si fittingnya, yang gue rasakan ini si QCY T17 ketika dimasukkan dia ada sedikit sensasi vakum. Jadi kayak ada sedikit tekanan di dalam telinga. Meskipun ketika gue coba ganti si ear tipsnya dengan ukuran yang lebih pas, si sensasi vakum itu hilang sih dari si telinga gue. Nah, kalau terkait untuk touch controlnya sayangnya dia belum terlalu lengkap ya. Dia hanya punya untuk play pause, terus kemudian next previous track, voice assistant, dan mengaktifkan gaming mode-nya. Jadi dia ini tidak ada single tap maupun untuk volume control. Tapi bagusnya dari segi sensitivitas touch sensornya menurut gue sangat cukup ya. Dalam artian gue hampir tidak pernah, bahkan nggak pernah sekalipun ya, mengalami salah komen gitu, salah perintah dari awal pemakaian, sehingga dia tidak membutuhkan adaptasi gitu ketika menggunakan si touch sensornya. Meskipun ketika digunakan touch sensornya terus kalian tap gitu, ini memang ada sedikit pressure sih masuk ke telinga. Some people will find it menyebalkan, tapi buat gue pribadi sih nggak terlalu masalah dengan hal itu. Kalau untuk koneksinya sendiri, QCY T17 ini menggunakan Bluetooth 5.1 dengan audio codec SBC, AAC, dan rentang jarak di sekitar 10 meter. Yang mana dari hasil pengetesan gua berdasarkan jarak, gua naik turun lantai 1, lantai 2, kemudian pindah keluar kamar, ini tuh tidak mengalami masalah ya, nggak ada batuk-batuk gitu. Nah, justru masalahnya gue temukan dari segi konektivitas ketika gue sedang multitasking. Misalnya lagi dengerin musik atau nonton YouTube sambil bikin notes gitu ya. Apalagi ketika membuka aplikasi-aplikasi baru. Jadi terkadang itu ada jeda di mana dia tuh kayak batuk dulu koneksinya, kemudian tersambung lagi.
Tapi itu terjadi ketika hal itu aja ya, ketika sedang gua multitasking. Ya mungkin disebabkan konektivitas dari iPhone-nya ya yang nggak stabil, bukan dari si earbuds-nya. Oh ya, selain itu dia juga udah support untuk single mode baik yang kanan maupun yang kiri, dan transisinya juga sangat flawless. Plus dia juga udah support untuk auto on dan auto off. Sementara kalau untuk pairingnya, kalian masih harus membuka dan mengeluarkan earbuds dari dalam case-nya, terus cari di Bluetooth setting kalian, dan ya udah tinggal pairing deh. Kekurangan dari segi koneksi paling selain yang tadi gue cerita adalah tidak adanya akses terhadap aplikasi QCY. Padahal sebetulnya kan aplikasi QCY itu hampir di semua produk dia nongol ya. Kayak yang terakhir T10, kemudian T13. Sayangnya nggak tahu kenapa untuk yang T17 ini gue tidak bisa menemukan akses untuk masuk ke dalam aplikasinya. Yang mungkin di next update aplikasinya bakal nongol sih. Let's hope so aja deh. Nah, terkait untuk latency, kalau gue pakai buat nonton film, kemudian sosial media, baik itu di TikTok, YouTube Short, kemudian IG Reels, overall dia bisa gue bilang tipis ya, dalam artian delay-nya masih agak noticeable, masih terasa kalau diperhatikan. Tapi kalau buat ya udah lu nonton aja gitu tuh nggak akan terlalu berasa kok. Kalau buat gaming masih oke, terutama kalau buat casual kayak Genshin Impact gitu. Tapi kalau buat FPS macam PUBG, kita lihat dulu aja deh latency testnya. Kalau beberapa bulan lalu kita sempat review soal QCY T10 yang menjadi runner up nih untuk best mikrofon TWS. Nah, sekarang kita kedatangan satu buah produk yang terbaru. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Oke, itu tadi kurang lebih hasil latency test dari si QCY T17 ini. Dan ya menurut gue masih lumayan lah ya untuk di kelas harganya. Kalau untuk mikrofonnya sendiri, si QCY T17 ini seperti yang gue bilang di awal, dia memiliki fitur ENC. Ingat ya, ENC. Environmental Noise Cancelling, yang mana itu berbeda hasilnya atau mekanisme kerjanya dengan Active Noise Cancelling. Jadi kalau si ENC ini lebih difungsikan untuk filtering atau blocking noise atau kebisingan pada saat melakukan panggilan. Jadi kalau dengerin musik doang gitu ya nggak ngaruh sih fiturnya, karena memang fungsi mic ENC itu seperti itu. Penasaran kayak gimana hasilnya? Kita dengerin aja deh langsung mikrofon tesnya. Para penonton yang terhormat, saat ini Anda sedang berada di atas ketidakpastian. Harap berhenti untuk scrolling, berhenti juga untuk stalking, karena nantinya Anda akan overthinking dan ngeluarin budget untuk healing. Ikan hiu makan beling, percuma bilang I love you kalau ujungnya Anda dikira orang sinting. Oke, sekarang kita coba mikrofonnya dalam kondisi ramai. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman mikrofon QCY T17. Mana di belakang ini gua pakai speaker di volume 70% menggunakan Traffic Voice Engine. Kira-kira gimana sih? Ya, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon QCY 17 dalam kondisi ramai. Nah, kurang lebih hasil mikrofonnya seperti itu ya, seperti teman-teman dengarkan, yang mana ketika dibandingkan dengan call quality-nya masih mirip-mirip ya. Jadi suaranya ini waktu gua tes telepon via WhatsApp call dengan si Bro Dani, dia tuh bilang masih kerasa agak mendem dan masih agak gaung. Meskipun untuk si filtering noise-nya cukup baik sih menurut dia. So, overall untuk mic-nya masih bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, meskipun apabila dibandingkan dengan yang QCY T17 dan juga yang T10, apalagi kalau dengan One More Piston Buds gitu ya, dan TWS lain dengan fitur yang lebih baik untuk mikrofonnya, ini masih di bawahnya sih.
Tapi kalau untuk baterainya sendiri, QCY-T17 ini baterainya di 380 mAh secara total, yang mana total playtime-nya diklaim hingga 26 jam dan per earbuds-nya diklaim hingga 7,5 jam. Gue nggak dapet info soal spesifikasi baterai kapasitasnya untuk per earbuds, tapi dari hasil pengetesan gue sih setelah 6 jam penggunaan itu gue dapet di sekitar 60% berkurangnya, jadi sisa 40% lagi kapasitasnya, dan dia draining total itu sampai beneran habis di sekitar 9 jam 10 menit, which is itu 2 jam melebihi klaimnya, hampir 2 jam lebih dari si klaimnya, dan itu wow sih untuk ukuran earbuds yang sekecil ini. Plus untuk charging time-nya sendiri dalam 5 menit ini gue dapat sekitar 50% kapasitas, which is sekitar 3 jam aja mah bakalan dapat sih itu. Tapi kalau untuk fullnya dia masih tetap di sekitar 1,5 jam ya, menggunakan adaptor 5 volt 1 ampere. Kalau dari segi sound quality-nya, gue nggak nemu ya spesifikasi drivernya berapa, frekuensi range-nya juga berapa. But overall karakter yang ditawarkan oleh si QCY-T17 ini, dia ini lebih ke V-shape dengan bass yang agak soft dan treble yang cukup presence. Nah, di bagian low-nya untuk bass, dia nih kerasa solid, kerasa enak waktu masuk dan cukup powerful juga si tendangannya. Tapi bodinya agak sedikit slim, terutama di bagian sub bass-nya. Jadi subnya dia masih dapet, rumblingnya masih dapet, tapi tipis-tipis doang gitu. Sementara untuk detail dan clarity-nya masih standar ya, masih standar di kelas budget, jadi nggak yang terlalu jernih banget dan juga nggak yang terlalu detail banget untuk di bagian bass-nya. Lanjut ke bagian mid-nya, dengan karakter V-shape-nya tentunya dia bakal berasa mundur dong. Tapi memang untuk vokalnya ini buat selera gue terlalu mundur sih. Jadi kerasa kurang presence aja gitu untuk si vokalnya. Meskipun sebetulnya dari segi artikulasi dan juga pronunciation vokal cowok maupun vokal cewek ini masih cukup baik ya dan masih terasa natural. Hanya saja dari segi clarity-nya agak sedikit kurang. Kemudian untuk instrumen juga gua rasa di bagian midsnya masih cukup detail ya dan juga masih cukup rapi, terutama kalau melodi mulai di gitar gitu, speednya juga dapat kalau dengerin yang rock. Jadi overall untuk midnya sendiri ini nothing much to complain ya, mengingat harganya di segini. Tapi kalau buat selera gua pribadi yaitu tadi dia positioningnya aja sih yang agak kurang pas dengan selera gua. Kalau di high-nya sendiri, treble-nya dia cukup kerasa presence dan juga soft, terus agak relaxing juga, spark shimmers-nya juga dapat. Tapi untuk micro detail meskipun dia masih kedengeran ya, tapi agak kurang clear aja. Jadi kayak semacam ada serpihan-serpihan gitu yang nggak terlalu mengganggu sih ya sebenarnya, cuma masih sedikit berasa aja untuk clarity-nya yang kurang. Kalau dari segi teknis, untuk soundstage dan sound separation ini masih standar ya. Standar untuk TWS di 200 ribuan. Nah, untuk sound imagingnya sendiri ini surprisingly menurut gue di atas harganya sih. Dalam artian mungkin di sekitar 300-400 ribuan gitu. Terutama apabila dipakai nonton, ini kerasa banget arah suara datangnya. Jadi kayak ada jalur suaranya gitu kalau dipakai nonton film action dan juga buat gaming. So overall impressions gue untuk QCY-T17 ini gue bisa bilang dia bagus ya, tapi bukan yang terbaik untuk di kelas harganya. But overallnya sih dia jadi kayak apa ya, cocok untuk semua genre, mau EDM, terus mau rock, kemudian mau vokal, masih bisa masuk-masuk aja, tapi tetap bakal ada yang berasa kurang aja gitu untuk si QCY-T17 ini. Biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. I'm the only one that you see.
Nah, itu dia tadi kurang lebih sound sample dari QCY T17 yang tentunya tidak akan 100% sama ya kalau kalian dengerin langsung dari si produknya. So, apabila disimpulkan QCY T17 ini dengan harganya masih sesuai lah price to value-nya dan bisa banget gue rekomendasikan. Meskipun apabila dibandingkan dengan QCY T13 atau mungkin T10, ini in between gitu loh. Jadi kalau dengan QCY T13 itu dapat fiturnya karena dia bisa akses ke aplikasi, setting untuk touch control, kemudian custom equalizer. Tapi kalau untuk QCY T10 itu mikrofonnya lebih bagus tapi suaranya masih di bawah yang ini. Jadi kalau teman-teman memang suka dengan produk-produk QCY, ini salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan. But untuk gue pribadi, gue lebih prefer si QCY T13 sekalian deh. Tapi kalau dibandingkan dengan QCY T10, ini masih lebih recommended sih kalau secara keseluruhan. So, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan video-video lain dari Bongkar Bro. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.